kami logistik sudah menyadari hal ini. Ada beberapa item dengan selisih yang cukup besar. Kami menduga ada masalah dalam proses pencatatan atau mungkin ada pergerakan barang yang tidak tercatat. Dari sisi gudang, kami sudah melakukan stop of name parsial di beberapa area yang dicurigai. Hasilnya memang ada selisih. Kami sudah mencoba telusuri manual, tapi penyebab pastinya masih belum diketemu. Apakah ada kesalahan saat pengiriman barang dari pemasok atau pengeluaran barang ke produksi pelanggan? Kami belum bisa pastikan. Dari data akuntansi, setiap selisih stok akan berdampak pada nilai aset dan laporan keuangan. Kami perlu validasi data yang akurat agar tidak terjadi funding di akhir tahun. Perlu segera investigasi lebih lanjut. Dari sisi pembelian, kami selalu memastikan jumlah barang yang kami pesan dan terima sesuai dengan proses order. Apakah mungkin ada isu di kualitas barang yang diterima sehingga beberapa item tidak bisa masuk stok layak jual atau ada kecacatan yang tidak terlaporkan? Oke, jadi sudah ada beberapa kemungkinan ya. Putri, Anda sebagai yang sehari-hari berurusan dengan pencatatan, bagaimana menurut Anda? Baik, Bu, dari sisi pencatatan, kami selalu input data sesuai dengan dokumen yang kami terima, baik itu good receipt maupun itu good receipt. Mungkin masalahnya ada di sumber dokumen ini sendiri, atau ada penundaan dalam proses verifikasi dokumen di lapangan. Sebagai tim audit internal, saya melihat ini sebagai resiko potensi operasional yang perlu segera diatasi. Saya usul kita bisa membuat root cause analysis yang lebih mendalam. Bisa jadi ini terkait dengan training karyawan, software yang tidak terintegritas, atau bahkan adanya kehilangan. Menarik Bu Reva. Root cause analysis itu ide yang bagus. Nah, dari semua kemungkinan yang ada, menurut kalian apa langkah pertama yang harus kita ambil agar kedepannya bisa lebih baik? Saya tidak akan investasi terlalu banyak. Saya yakin kalian punya solusi terbaik untuk masalah ini. Saya rasa langkah pertama kita harus melakukan audit proses end-to-end, mulai dari penerimaan, penyimpanan hingga pengeluaran barang. Pak Rifa bisa memimpin tim gudang untuk ini. Bu Putri bisa membantu data pencatatan, dan Bu Reva bisa memberikan panduan dari sisi audit. Setuju Bu Sinta, kami bisa memulai dengan memilih satu kategori barang yang paling banyak selisihnya. Untuk studi kasus ini akan lebih fokus. Kami juga cek ulang prosedur input dan output barang di gudang. Saya bisa membantu dengan menarik data transaksi historis untuk item-item yang berselisih, sehingga kita bisa melihat pola dan nilai. Saya bisa membantu. Saya akan siapkan panduan, audit proses dan checklist yang diperlukan untuk investigasi ini dan membantu menganalisis temuan-temuan di lapangan. Setelah ada data awal dari proses audit, kami di akuntansi bisa membantu validasi dan menentukan dampak ke laporan keuangan. Kami juga bisa mengecek riwayat pembayaran ke supplier terkait barang yang berselisih. Kami akan siaga jika diperlukan verifikasi ulang dengan supplier terkait jumlah pengiriman atau kualitas barang. Oke, kalau begitu saya serahkan sepenuhnya pelaksanaan ini kepada kalian. Saya tidak akan terlalu banyak ikut campur, tapi saya menunggu kabar baiknya. Laporan progres bisa disiapkan 2 minggu dari sekarang. Saya percaya kepada kalian. Kalian adalah tim terbaik untuk menyelesaikan ini. Ada pertanyaan atau tambahan sebelum kita bubar? Baik, kalau begitu rapat selesai. Terima kasih atas waktu dan kehadirannya. Selamat melanjutkan kerja. Terima kasih.